Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jemaat GKI Residen Sudirman dan juga simpatisan GKI Residen Sudirman. Hari ini adalah hari yang bahagia, kita boleh berjumpa lagi di dalam mendengarkan bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kita juga bersyukur untuk hari ini, hari yang sangat spesial sekali. Kita berjumpa dengan keluarga yang menurut saya termasuk jemaat GKI Residen Sudirman yang lama. Kenapa saya berani katakan lama? Karena sejak saya ada di GKI Residen Sudirman, sampai sebentar lagi saya pensiun, saya masih berjumpa dengan keluarga ini. Oleh sebab itu, biarlah keluarga ini mengenalkan dirinya masing-masing. Saya persilahkan Bapak. Ya, selamat siang atau malam bagi semua jemaat GKI Residen Sudirman. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan. Saya Edi Winoto, memang jemaat GKI Residen Sudirman. Kalau Pak Jusi sudah mau pensiun, apalagi saya juga sebentar lagi. Rambut sudah sama-sama memutih, tinggal waktu saja yang nanti. Ya, Pak Edi kalau jemaat tidak ada yang pensiun loh, Pak Edi, pendeta ada. Oke, sekarang istrinya memperkenalkan diri. Saya Kartikawati Endranata. Saya istri dari Edi Winoto dan saya mempunyai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Terima kasih. Oke, anaknya 3 Bu ya. Sekarang ini anak yang terakhir Bu ya. Anak yang ketiga, silahkan memperkenalkan diri. Ya, halo semuanya, perkenalin aku Jessie dan aku adalah anak bungsu dari Bapak Edi dan juga Ibu Kartika ini. Iya, kita bersyukur kalau hari ini kita bersama dengan keluarga Pak Edi Winoto. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada keluarga mereka. Hari ini anaknya yang paling kecil akan menceritakan bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam hidupnya. Sekarang kita doa dulu ya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada keluarga Bapak dan Ibu Edi Winoto. Engkau yang mengerti keadaan dan kondisinya, bahkan Tuhan sendiri yang campur tangan, mulai dari persoalan keluarga sampai kepada persoalan anak-anaknya. Kami mensyukuri untuk hal itu Tuhan, tetapi bukan saja mereka ingin bahwa kesenangan dan berkat yang Tuhan terima hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mereka ingin menceritakan itu kepada banyak orang teristimewa, kepada jemaat GKI Residen Sudirman. Oleh sebab itu Tuhan sertai di dalam kesaksian pada hari ini, sertai untuk Jessie yang akan menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, kita akan mencoba untuk memahami bagaimana campur tangan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka, teristimewa di dalam kehidupan Jessie. Nah, nanti Jessie akan cerita mulai dari dia sekolah sampai kuliah dan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Jessie boleh menceritakan kepada kita semua, Jessie. Oke, ya jadi saya mau sharing sedikit mengenai berkat yang saya terima beberapa bulan lalu. Jadi saya dinyatakan untuk mendapatkan beasiswa untuk studi ke luar negeri selama 1 semester sebagai student exchange ke New Zealand. Dan saya merasa di proses saya dari awal pendaftaran hingga akhirnya bisa keterima itu ada banyak campur tangan, ada banyak kekuatan dan juga penyertaan yang Tuhan berikan itu kepada saya. Yang mungkin awalnya di awal itu saya nggak pernah ngira bakal saya dapat mendapatkan beasiswa ini, tapi ternyata Tuhan itu mengizinkan. Dan di prosesnya itu juga banyak kebetulan-kebetulan yang mungkin bagi beberapa orang itu ya itu cuma kebetulan aja. Tapi ya bagi saya pasti di balik itu semua itu ada Tuhan yang
memang sudah mengatur segalanya. Kalau emang itu sudah sesuai dengan waktu Tuhan, segala yang awalnya mungkin nggak mungkin saya pikirkan nyata bisa. Lah Jesse, kalau boleh cerita, apakah Jesse itu punya keinginan yang menggebu-gebu kepingin ke luar negeri begitu? Atau memang sudah dari awalnya dari SMP misalnya seneng mau kalau sekolah ke luar negeri, atau bagaimana Jesse? Ya benernya dari dulu lulus SMA itu ya berencana untuk kuliah luar negeri lanjutnya S1, tapi emang dari orang tua belum mengizinkan. Jadinya oleh karena itu ya saya tetap kuliah di Indonesia, dan ketika kuliah di semester 6 ini ternyata ada kesempatan dari pemerintah itu membuka beasiswa untuk mahasiswa Indonesia untuk pertukaran pelajar, dan saya coba apply aja. Dan apply aja langsung diterima begitu ya. Yeah. Sekarang kita tanya sama papahnya dulu ya, kenapa kok tidak boleh begitu ya? Yeah. Kenapa kok studi di luar negeri tidak boleh begitu? Ya Pak Edi Winoto mungkin bisa menceritakan apa yang menjadi pergumulannya pada waktu itu, Pak Edi. Ya, kalau saya sih berprinsip memang bagi anak kami semua, bukan termasuk Jesse, kokonya juga, saya berharap dia menyelesaikan di S1-nya mungkin di Indo dulu, ya, dengan tujuan mungkin dari sisi mental, segi kesiapan itu akan dia lebih matang begitu. Nah, itu yang melatar belakangi kami, sehingga ya saya memang melarang dan tidak memperbolehkan. Kalau keinginan Jesse memang, apalagi ngeliat teman-temannya pada banyak Kesana, yang berangkat begitu ya. Tapi saya punya prinsip nanti kalau keluar negeri itu bisa, kapanpun bisa, tergantung kita punya kemantapan hati dan Tuhan buka jalan, beri kesempatan, pasti bisa. Nah, pada kesempatan ini ya Jesse mencoba dengan cara, ya mungkin sudah di semester 6 dia sudah mulai lebih bisa mengatur emosinya, ke tanggung jawabnya. Ya saya kira Tuhan mungkin memperkenankan dan jadilah hari ini. Oke, puji Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan mamahnya ya. Bagaimana pergumulan seorang ibu itu menurut saya tidak gampang loh ya Pak Edi ya. Mungkin Pak Edi ngomong ya oke tidak boleh. Tapi bagi mamah itu kan ada satu pergumulan tersendiri lah. Kita mau mendengarkan dari Ibu Kartika. Kira-kira kalau anaknya ke luar negeri itu pergumulan yang paling menyesakan itu apa? Atau paling berat begitu? Ya kalau saya sih memang berat ya kalau ditinggal sama anak-anak itu. Jadi ibu seneng anaknya digondeli weh. Seneng Bu ya. Jadi tidak gampang untuk mengizinkan anak itu untuk keluar begitu Bu ya. Oke. Ya, ini pergumulan seorang ibu itu, sukanya anaknya itu di sampingnya terus begitu ya. Ya ini pergumulan yang umum bagi ibu-ibu. Nah sekarang kita akan dengarkan Jesse lagi. Bagaimana yang kamu katakan tadi sifatnya kebetulan. Mungkin bisa ada yang diceritakan sedikit kepada kami semua, sehingga kami juga bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu begitu nyata. Oke. Ya jadi beasiswa ini tuh benernya udah buka dari tahun-tahun sebelumnya, dan biasanya bukanya tuh di antara bulan April atau Maret. Nah tapi di tahun ini tuh maju di bulan Februari, minggu kedua sekitaran itu. Nah saya tuh posisinya baru tahu informasi itu di awal Januari, kayak minggu pertama akhir Januari gitu. Oh, bukanya Februari. Februari pertengahan gitu. Nah jadinya ya posisinya belum siap. Sedangkan kalau misalnya daftar itu perlu yang namanya tes bahasa Inggris seperti IELTS, TOEFL, Duolingo. Nah kalau misalnya tes IELTS ini keluar hasilnya itu butuh 3-5 hari. Dan saya ingat betul waktu itu tuh mendekati pendaftarannya buka, itu tuh banyak tanggal merah. Jadi perlu spare mungkin 1 minggu sebelumnya. Oke. Terus dari pihak kampus sendiri juga perlu 1 minggu lagi sebelumnya. Jadi berkurang waktu mungkin tinggal 1 bulan atau 3 minggu lagi buat harus ambil tes IELTS ini. Nah sebelumnya saya tuh sama orang tua mama saya tuh udah disuruh les sebenarnya dari tahun sebelumnya. Nah tapi saya merasa
waktu itu masih sibuk dan urgensinya belum tinggi. Jadi ya saya pikir nanti aja. Terus akhirnya ya itu karena saya nggak ada persiapan sama sekali, ternyata sisa 3 mingguan gitu. Terus awalnya tuh saya pikir IELTS tuh bakal gampang karena seperti mungkin saya mikirnya seperti tes bahasa Inggris ketika sekolah atau SMA. Nah, ternyata ketika saya coba belajar sendiri kok ternyata susah. Kayak melebihi dari ekspektasi saya kesusahannya. Terus akhirnya mama saya bawa saya ke suatu tempat les dan di situ tuh menyediakan simulasi tes benerannya. Kayak bakal dinilai sesuai hasil yang kita kerjakan. Dan ternyata hasilnya itu dapat 6. Nah sebenarnya buat daftar beasiswanya aja itu cukup 6. Tapi kalau misalnya lihat dari statistik yang keterima tahun lalu, itu tuh minimal 7 yang keterima. Nah jadi dari 6 ke 7 itu kan lumayan buat naik. Nah sedangkan sisa waktunya berarti sekitar 2 minggu. Nah dari 2 minggu itu akhirnya saya memutuskan untuk les. Nah sebenarnya di awal yang ketika saya tahu hasilnya 6 itu sempat mau mundur aja, nggak jadi buat daftar beasiswanya. Hopeless. Ya udah hopeless. Oh, rasanya kayak tidak ada harapan lagi gitu ya. Iya. Terus tapi tiap kali saya kayak memutuskan untuk mundur, dalam hati saya tuh ada apa ya, kayak perasaan nggak enak kalau mundur, kayak nggak rela gitu. Saya juga doa ke Tuhan tapi ya nggak tahu, saya merasa waktu itu belum ada jawaban apakah emang harus lanjut atau enggak. Terus akhirnya ya udah saya coba les aja. Nah di tengah-tengah les itu juga saya merasa mundur aja, soalnya ketika saya udah coba les kok ternyata ya susah, kayak banyak tips and trick yang harus diingat dan lain-lain. Terus ternyata setelah 3 atau 4 kali les saya mundur, saya sudah sempat chat ke gurunya kalau misalnya nggak jadi. Terus ketika saya sudah chat itu perasaan saya nggak enak lagi. Terus akhirnya kayak dalam diri saya itu ada yang mendorong untuk akhirnya untuk maju aja. Maju lagi gitu. Iya. Terus yang harusnya mungkin lesnya itu buat 1 bulan, akhirnya saya rangkap dalam 2 minggu itu. Dan benarnya kalau misalnya berdasarkan rekomendasi di Google atau dari guru les dan lain-lain itu minimal 3 bulan buat dapat hasil yang maksimal. Terus akhirnya ya udah maju aja, coba, dan untungnya hasilnya itu lebih jauh dari ekspektasi saya. Oh, puji Tuhan gitu ya. Iya, mungkin awalnya 7 aja ekspektasinya, ternyata dapat 7,5. Puji Tuhan. Nah, iya. Terus selain itu juga saya merasa ada banyak penyertaan di proses yang mungkin dari awalnya saya mau mundur, tapi ternyata Tuhan bisa mewujudkan gitu kalau memang sudah waktunya. Nah, selain itu juga ada kebetulan lainnya, ketika saya udah cek buat booking tes IELTS ini, saya tuh udah lihat di websitenya adanya itu yang di hari saya mau itu adanya di Surabaya Barat. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan kalau ada yang lebih dekat kenapa enggak. Terus ketika di lain waktu saya mau bayar, saya pesan itu tiba-tiba yang di Surabaya Timur itu ada, dan itu yang Surabaya Timur itu baru buka. Dan kalau dari kantor papa saya itu cuma jalan 1 menit atau 2 menit aja. Ini kayak sangat kebetulan yang saya rasa sih. Iya. Kok bisa sangat pas gitu. Dan harinya pun pas ya. Iya, soalnya Bukanya dengan kamu mau bayar itu dekat ya. iya. Bahkan jamnya pun pas. Iya. Jamnya ya luar biasa sekali. Nah, Terus? jamnya itu sebenarnya waktu saya daftar adanya itu sesi siang. Saya tuh benernya maunya pagi karena pasti otaknya lebih fresh gitu. Saya pikir kalau pagi. Nah, tapi terus sekitar 3 hari sebelum tes itu tiba-tiba ada yang telepon saya. Ternyata dari penyelenggara tes ini. Nah, penyelenggara tes ini telepon kalau misalnya yang dari sesi siang itu semuanya dipindahkan ke sesi pagi yang itu sesuai dengan yang saya mau. Jadi dipindah pagi semua akhirnya. Iya. Akhirnya jadi ngikuti kamu semua ya. Iya, bisa pas. Ya, puji Tuhan. Jadi begitu, kalau kamu ngomong begitu detailnya Tuhan itu sampai memberikan pertolongan demi pertolongan. Bahkan menurut saya Tuhan itu menguatkan Jesse begitu ya. Iya. Di mana Jesse sudah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali sampai sudah WA gurunya, dosennya untuk mundur begitu ya. Tapi ternyata juga akhirnya maju dan kita melihat bagaimana Tuhan itu menolong pergumulan Jesse yang sangat luar biasa sekali ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Jesse?
Itu sih. Jadi ini ceritanya saya sudah daftar, terus tinggal nunggu keterima atau enggak. Terus ada tamu itu ke rumah, itu tuh om dari papa. Jadi kok bagi saya itu engkong gitu. Nah, papa saya ini cerita ke engkongnya kalau misalnya saya tuh lagi apply beasiswa ke luar ini, dan salah satunya tuh ke New Zealand. Dan di situ tuh engkongnya bilang kok ternyata anaknya tuh di New Zealand. Dan saya tuh juga baru tahu info itu. Terus waktu keterima, saya kan benernya juga ngasih beberapa pilihan. Terus keterima ternyata juga di New Zealand. Dan ketika papa saya kontak kembali ke anak itu, ternyata anaknya kan punya anak. Anaknya tuh pergi ke universitas yang sama dengan saya nantinya. Oh, Sekampus jadinya nanti. Kan bisa kayak menjawab mungkin kekhawatiran orang tua. iya, saya paham. Jadi betapa luar biasanya Tuhan itu ya, sampai menolong sedemikian rupa. Teman papa saja akhirnya bisa menjadi saluran berkat bagi kamu. Iya toh, sampai kepada anaknya, berarti cucunya ya, cucu. Itu om saya. Nah, Om saya. sampai kuliahnya juga bareng-bareng dengan kamu nantinya ya, Iya. Kampus Di yang satu sama. di satu kampus yang sama. Jadi istilahnya kayak ndak asing lagi begitu ya, karena ada yang bisa menemani atau paling ndak bisa bersama-sama dan sebagainya. Cara Tuhan membukakan jalan menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Iya. Mulai dari ragu-ragu dikuatkan untuk maju, maju dikuatkan untuk tes, tes dikuatkan untuk bisa berhasil, dan setelah berhasil pun Tuhan tunjukkan jalan supaya papa mama itu tidak gelisah lagi. Iya, benar. Supaya papa mama itu punya kelegaan yang sangat luar biasa karena Tuhan sudah menolong Jesse. Pak Edi mungkin mau menyampaikan sesuatu, Pak Edi. Ya, kalau saya itu ngelihat adalah prosesnya. Jadi selama Jesse ini adalah anak yang menurut saya sangat disiplin, sangat jadwal waktu itu dia selalu tepat gitu ya. Nah, tapi yang ada satu kekurangannya dia dalam proses ini adalah kemantapannya. Kadang itu hampir setiap hari saya ditanya, Pak, bagaimana Pak? Lanjut enggak Pak? Saya dan selalu menjawab, lanjutkan gitu. Jadi, tapi ya dalam prosesnya masih terjadi hal-hal yang membuat dia tidak nyaman, ragu-ragu begitu. Tapi saya berupaya untuk lanjut. Masalah diterima atau tidak itu urusan kedua. Ya. Dan itu bagi saya mungkin saya juga bisa sharing kepada ya rekan-rekan pemuda, remaja yang lain. Jadi semua itu ada prosesnya. Kegagalan itu bukan suatu hal yang membuat kita harus stop, harus berhenti. Ya. Kita gagal, tidak nyampe tujuan, ya ada kesempatan yang lain, kita akan coba. Ya. Terus maju. Nah, Ya. semua anak, jadi saya harapkan bagi pemuda semua pun tetap spirit, semangat untuk mencapai suatu cita-cita. Kegagalan bukan suatu masalah. Gitu ya. Dan jangan pernah lupa bahwa ini semua Tuhan yang mengatur. Yang pegang. Iya, Tuhan yang pegang, Tuhan yang mengatur. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan pasti mengerti apa yang kita butuhkan. Dan ternyata Jesse mengalami itu, hal yang menurut saya pribadi itu sangat-sangat luar biasa, dituntun sampai sedetil begitunya, sampai memberikan orang yang untuk merasa papa dan mama nyaman begitu kan ya. Itu kalau tidak campur tangan Tuhan sangat sulit sekali. Kita mau mengandalkan pikiran siapa ya, saudara kita siapa, teman kita siapa, itu kita akan menjadi capek malam. Tapi kalau Tuhan yang mengatur itu kayak ditata sedemikian rupa, plek 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 Iya. plek, sampai kita melihat luar biasa sekali. Oke, dari ibunya ada sesuatu yang mau disampaikan, mungkin pesan-pesan. Ya kalau Tuhan sudah buka jalan yang terbaik buat Jesse, pasti Tuhan akan menolong dan memampukan dia untuk menyelesaikan program ini dengan baik. Ya, Jesse mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan lagi? Enggak sih. Ya, saya akan tutup dengan sebuah ayat ya, dari Mazmur 31 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ya. Jadi pada waktu kesesakan, kasih setia Tuhan itu malah ditunjukkan kepada kita. Amin. Tuhan itu malah menunjukkan kepada kita, ini loh, kamu mengalami kesulitan, kesukaran, keraguan-raguan, kasih setia Tuhan malah ditunjukkan sehingga kita malah mantap bersama-sama dengan Tuhan. Oke, ada lagi Pak Edi yang mau disampaikan? Ya, saya kira cukup. Cukup ya. Dan biarlah kesaksian dari Jesse ini membuat kemuliaan Tuhan. Iya. Ya. Mungkin banyak pemuda juga punya cita-cita tinggi, tapi kadang juga mereka ya putus asa begitu. Ya. Janganlah berputus asa. Kiranya Tuhan tetap engkau pegang sehingga dia pasti akan berikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Oke, ya terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Kartika, terima kasih Jesse. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah sebuah kesaksian dari keluarga Bapak Edi Winoto yang anaknya Jesse mendapatkan anugerah yang luar biasa. Dia dapat studi dengan program beasiswa dari pemerintah ya, dari pemerintah, dan itu berarti ada banyak kemudahan yang dia dapatkan. Tapi sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan itu menolong, menguatkan. Tuhan itu menuntun Jesse. Bahkan di dalam keadaan dan kondisi yang mau menyerah, mau tidak melanjutkan lagi. Tapi Tuhan terus tuntun. Baik melalui orang tuanya atau melalui orang lain. Tuhan nyatakan terus kasih-Nya. Dan di sini kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Maka pemazmur mengingatkan kepada kita, terpujilah Tuhan yang senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.